Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sampurasun pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda? Saya Krisanti menemani Anda pagi hari ini dalam program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, dan biasanya setiap Kamis kami akan ada episode khusus berkaitan dengan bidang pendidikan. Dan hari Kamis ini 16 Juni 2022 masih bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pasundan yang akan menjelaskan kepada kita semua berkaitan dengan tema hari ini adalah metode PBM dalam bidang kajian akuntansi. Semoga ini juga bisa mendobrak mindset Anda bahwa akuntansi adalah materi yang jelimet, yang harus fokus dengan hitungan, debit, kredit harus sama. No, kita akan coba gali lagi. Akuntansi itu ternyata menyenangkan, tergantung kuliahnya di mana, tergantung siapa dosennya, dan bagaimana metode pembelajarannya. Saya pastikan, jamin Anda senang banget dengan metode pembelajaran akuntansi, khususnya di program Magister Akuntansi Universitas Pasundan. Benarkah hal itu bisa kita wujudkan, pemirsa? Nah, untuk lebih jelasnya, saya memiliki dua narasumber yang sudah hadir di Studio Bandung TV. Yang pertama, pasti Anda sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Sekretaris Program Maksi Unpas, yaitu Dr. Ridwan S, MPD, MAK. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, kali kesekian ya Pak Ridwan, kita bertemu lagi membahas mengenai Maksi Unpas. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sejauh ini. Apalagi dengan Bandung TV selalu bekerja sama, jadi semakin semangat. Semakin semangat. Tantangannya pun berbeda ya? Tantangannya berbeda, ya. Oke. Dan kali ini Pak Ridwan tidak sendiri, ditemani dengan praktisi dan dosen Maksi Unpas, yaitu Bapak Teddy SE, AKMM, CA, BKP, CPA. Nah, Assalamualaikum Bapak Sampurasun. Waalaikumsalam, Wilujeng Enjing, Sampurasun. Mampes, apa kabar Pak Teddy? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Perjalanan ke Bandung TV oke ya? Menyenangkan. Menyenangkan. Ini apa namanya, Pak Teddy ini praktisi sekaligus dosen dari Maksi Unpas. Double apa namanya Pak ya, double job gitu ya. Double tanggung jawab. Ini seperti apa nanti penggambarannya? Karena kalau kita kuliah kan biasanya teori akan sangat berbeda nuansanya kalau kita ketemu dengan dosen sekaligus praktisi. Nah, sebelum itu kita coba menyapa Pak Ridwan terlebih dahulu. Habis Lebaran kemarin, baru masuk sekian minggu ya Pak, pasti suasananya berbeda. Kemudian ini juga kabarnya kalau kita lihat PBM berangsur-angsur kembali offline. Apakah betul. Maksi Unpas juga melaksanakan hal yang sama atau punya metode terbaru di sana? Oke, baik Teh Santi dan juga Pak Teddy, juga pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Magister Akuntansi Universitas Pasundan tentu saja memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi kebaruan. Maksudnya disebut kebaruan karena kita peralihan dari pandemi ke endemi mungkin. Betul, ya. Transisi ya. Nah, termasuk dalam strategi PBM ya. Ya, seperti Teh Santi dan Pak Teddy tahu bahwa di Unpas itu khususnya di Magister Akuntansi kita punya yang namanya strategi SCL. Jadi Student Center Learning, gitu ya. Meskipun dalam prosesnya kita punya hybrid learning, jadi ada offline-nya, ada online-nya jelas, itu kan sepertinya sudah terbiasa dengan online Teh sekarang tuh ya Pak ya. Ya, sepertinya mereka nyaman begitu gitu. Nah, kita di Magister Akuntansi mengakomodir keinginan mahasiswa dan juga realitas yang ada gitu. Makanya kita menerapkan SCL tadi Pak. Jadi biarkanlah mereka menjadi sentral pembelajaran ini agar tidak terjadi lagi adanya paradigma berpikir mahasiswa ini belajar tuh dengerin dosen mulu kan. Kadang-kadang ada yang dipahami, banyak yang tidaknya gitu kan. Oleh karena itu di S2 bukan lagi sebagai lecture center ya, tetapi kepada student center. Jadi mereka kan bisa berkolaborasi, apalagi di Magister Akuntansi Unpas itu ada yang sudah bekerja, artinya ya mereka yang profesional begitu, dan ada yang fresh graduate. Nah, di situ justru ada kombinasi yang sangat luar biasa antara mahasiswa yang baru lulus S1 dengan segambreng-gambreng teori yang dimilikinya gitu kan. Kemudian ada juga yang sudah bekerja lama dan lupa dengan teori, tapi secara praktis mereka lebih tahu banget lah gitu ya. Akhirnya
di situ ada collaborative learning gitu kan. Ada yang bercerita tentang pengalaman belajarnya tempo dulu, ada yang bercerita tentang pengalaman bekerjanya seperti sekarang seperti apa, dan ada yang punya teori gitu kan. Ada beberapa mahasiswa dengan masih imut-imut dengan berbagai teorinya bercerita kepada seniornya yang sudah punya pengalaman kerja seperti halnya Pak Teddy ini dengan praktisi dan kepraktisannya gitu kan, kepraktisiannya yang sangat luar biasa. Akhirnya oh ternyata teori dan praktik itu begini ya. Akhirnya kan memunculkan sesuatu yang baru teh. Iya, jadi ada apa ya? Ada pengalaman belajar yang berbeda akhirnya gitu. Itu mungkin yang kita sekarang jalankan gitu teh. Jadi lebih kepada memusatkan pembelajaran itu kepada mahasiswa. Oke, animo student juga oke ya Pak ya? Alhamdulillah, dengan seperti itu justru mereka semangat belajarnya berbeda. Oke, mau nggak mau harus belajar ya Pak, karena semuanya dari mereka asalnya. Karena dengan student sentral itu artinya mereka harus mengembangkan dirinya sendiri, harus melihat lebih jauh ke depan, mereka harus visioner nih. Kita kalau nggak belajar, ketinggalan ya dengan anak baru. Anak yang baru lulus, kita kalau nggak belajar dari ini, nggak akan tahu deh prakteknya seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi saling menyeimbangkan ya Pak Betul, Ridwan ya. betul. Oke, nah untuk Pak Teddy sendiri kan sudah berapa lama bergabung dengan Magister Akuntansi Unpas? Bergabung Magister Akuntansi sejak berdirinya Magister Akuntansi. Praktisi dosen senior begitu ya Pak ya, pasti ada perubahan-perubahan yang sangat terasa pada saat perjalanan dari Maksi Unpas, dari pertama kali berdiri sampai dengan hari ini terus berjaya. Seperti apa perubahan yang sangat terasa Pak Teddy? Yang jelas Magister Akuntansi banyak selalu melakukan inovasi ya kan, dan selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Apalagi zaman sekarang ya. Betul, Pak. Zaman teknologi ya kan, dan yang dipacu oleh adanya endemi kan. Dengan adanya endemi otomatis semua masyarakat harus melek teknologi. Di antaranya adalah dengan online system ya. Namun demikian, karena Magister Akuntansi itu adalah ilmu yang bisa diterapkan di dalam semua bidang, dan sangat menyenangkan sekali kalau belajar akuntansi, karena kita akan bisa memahami segala halnya, dan di Maksi inilah orang bisa belajar dengan menikmati bagaimana keasikannya akuntansi. Caranya gimana Pak? Kalau saya belajar akuntansi itu kayak nightmare. Mungkin teman-teman di luar sana pemirsa yang masih ingin lanjut S2-nya jurusan apa masih bingung dan pengen akuntansi. Ini semenyenangkan apa akuntansi, khususnya di Unpas ya Pak Ridwan. Kalau dosen-dosennya begini sih saya seneng gitu ya. Kalau Teddy sendiri bagaimana tuh tips dan triknya untuk bisa menyenangkan mahasiswa? Sebenarnya akuntansi itu hal yang mudah ya kan, karena basicnya logik. Yes. Logik sekali, dan apalagi sekarang sudah diakomodasi oleh standar akuntansinya. Di mana standar akuntansi itu sekarang diantaranya ada yang paling mudah, yaitu standar entitas mikro dan kecil. Aduh, itu apa Pak? Itu jadi standar untuk istilahnya pengusaha yang sangat kecil sekali. Mikro itu di bawah kecil ya kan. Kalau aturannya mungkin modalnya hanya sekitar berapa itu kan, kecil sekali. Nah itu berarti memberikan kemudahan untuk bisa ya menggunakan sistem akuntansinya, dan standarnya itu nggak jelimet kalau yang IMKM. Beda dengan yang corporate. Kalau corporate karena itu udah International Financial Standard Reporting Standard ya kan, itu udah berlaku secara internasional. Sebenarnya kalau yang paling sederhana saya sangat mudah, dan dengan bantuan akuntansi otomatis masyarakat bisa membaca apa itu laporan keuangan ya kan, dan lain sebagainya. Karena akuntansi itu perspektifnya luas, tidak hanya melulu penjurnalan ya kan, hanya debit kredit ya kan, buku besar. Dan sekarang kan udah ada sistem. Sekarang tinggal input satu transaksi itu udah jadi semua. Beda dengan zaman dahulu ya kan. Zaman dahulu yang sistemnya masih manual. Mulai dari pembuatan bukti untuk transaksi ya kan, penjurnalan, pempostingan, ngerekap ya, baru menghitung menjadi neraca laba rugi. Sekarang tidak. Tinggal input ketik. Tinggal input satu aja kan. Nggak usah, harusnya kan akuntansi sistemnya kan double entry ya kan, harusnya kan dua-duanya. Kalau manual 2 transaksi dicatat, tapi dalam sistem akuntansi yang sangat mudah, tinggal
pakai masukkan input satu itu udah kemana-mana. Laporannya tinggal klik, ya kan? Jadi mudah sekali, ya kan? Hanya dengan belajar akuntansi, jadi kita tahu dasarnya. Kenapa ini terjadi transaksi? Dasar apa sih Pak yang paling diutamakan untuk mereka yang ingin belajar akuntansi biar nggak ngejelimet Pak Teddy? Sebenarnya akuntansi itu mudah ya, karena ini kehidupan sehari-hari. Bahkan akuntansi itu sudah dicontohkan sejak zamannya Khalifah, ya kan? Seperti itu dalam sejarahnya. Kalau dalam Islam sebenarnya akuntansi udah lama. Nah, intinya apa? Akuntansi pencatatan. Pencatatan sebagai bukti, ya kan? Biar tidak ada fitnah, ya kan? Maka kalau ada transaksi hutang piutang maka harus dicatat. Itu diantaranya akuntansi itu pencatatan sebenarnya yang paling sederhana. Dan apa susahnya mencatat? Apalagi sekarang dibantu oleh sistem. Nah, sedangkan di magister itu tidak hanya kita berpikir tentang pencatatan aja, tapi berpikir tentang strateginya. Untuk ya kan? suatu perusahaan. Iya, karena di Maksi ini terutama akuntansi kan bidang-bidangnya itu sangat luas, ya kan? Tidak hanya akuntansi melulu, ya kan? Termasuk ada penggabungan dengan manajemennya, muncul manajemen akuntansi, dan dasarnya akuntansi ini adalah keuangan, ya, finance, ya kan. Nah, setelah itu di Maksi pun mahasiswa dituntut agar tahu lingkungan sekitarnya, ya kan, serta melek terhadap teknologi, ya kan. Sekarang masalah penjualan itu hal yang gampang, software di mana-mana, ya, dan banyak yang murah softwarenya. Betul. Bahkan dengan software sederhana menggunakan Excel saja sudah bisa itu. Jadi nggak susah sebenarnya akuntansi. Sebenarnya nggak susah, iya. Ya, karena memang sudah dibantu dengan kecanggihan teknologi. Betul. Berarti Maksi Unpas sudah punya sistem software yang membantu dalam proses belajar mahasiswa di Maksi, Pak Ridwan. Iya, betul. Kita juga sudah mengarahkannya ke sana, seperti Pak Teddy sampaikan tadi bahwa di akuntansi itu bukan melulu berhitung dan lain sebagainya gitu, tapi lebih kepada filosofinya teh, ya Pak ya, lebih pada filosofinya. Kenapa laporan keuangan itu muncul seperti itu? Jadi justru kalau tadi bilang di prodi manajemen mungkin ada fungsi-fungsi manajemen, justru di akuntansi itu sudah ada di dalamnya. Karena sebagai seorang manajer keuangan misalnya, kita harus memiliki kemampuan untuk perencanaan yang baik untuk keuangan ke depan itu akan seperti apa. Dengan kondisi laporan keuangan yang ada itu akan bagaimana ke depannya, harus apa yang dilakukan gitu kan di perencanaan seperti itu. Kemudian ada organizingnya bagaimana, ya kan. Setelah punya perencanaan matang, kita harus mengorganize siapa yang harus melakukan ini dan bagaimana sharing pekerjaannya lah gitu kasarnya di organisasi dengan baik. Kemudian ya tentu saja harus actionnya juga harus dibawa pengawasan yang baik gitu kan, kontrolnya harus benar-benar dijalankan dengan baik juga. Jadi justru di akuntansi ini fungsi manajemen berlaku ya Pak ya, dan sangat dimiliki sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya angka, gitu ya, angka, tapi bagaimana kita berpikir strategis gitu kan ke depan. Bagaimana kita berpikir logis tentang sesuatu yang terjadi dari angka-angka tadi gitu kan. Yang mengerjakan kan sistem ya Pak ya. Sistem. Kita sebagai di magister akuntansi justru akan membaca hasil dari sistem itu. Gitu. Karena memang peruntukannya beda ya Pak ya. Beda, S1, iya. S2, apalagi S3 untuk yang memang fokus pada akuntansi. Nah, pemirsa ini menarik sekali kalau kita membahas mengenai akuntansi. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Ridwan bahwa bukan hanya angka saja, kemudian Pak Teddy bilang bukan hanya buku besar saja Pak ya, tapi bagaimana kita membaca laporan keuangannya sehingga tadi ada kebijakan-kebijakan strategis yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Nah, untuk Anda barangkali yang saat ini masih galau mau melanjutkan studi magisternya kemana, barangkali magister akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas menjadi salah satu pilihan Anda. Anda udah ngefans dengan Pak Ridwan atau Pak Teddy? Sana pergi ke FEB Unpas, ambil Maksi Unpas. Nah, untuk Anda jangan pergi kemana-mana, kami punya diskusi berikutnya sesaat lagi usai jeda, tentunya bersama saya Krisanti di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Magister Akuntansi, program pasca sarjana Universitas Pasundan, membuka penerimaan mahasiswa baru semester
pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, Program Pasca Sarjana, Universitas Pasundan. Pemirsa Bandung TV, Anda masih setia bersama kami dalam program Halo-Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, dan tema kita kali ini saya ingatkan kembali adalah berkaitan dengan metode PBM dalam bidang kajian akuntansi, dan sudah ada dua narasumber saya yang tentunya diutus langsung oleh Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas. Ada Pak Teddy dan juga ada Dr. Ridwan yang tadi sempat membahas mengenai mendobrak mindset dari masyarakat bahwa akuntansi adalah bidang ilmu yang mencekam atau bahkan menjadi mimpi buruk untuk kita semua yang akan melanjutkan kuliah. Nah, untuk Anda jangan ragu lagi bahwa ternyata akuntansi nggak sekejam itu ya, Pak Ridwan dan juga Pak Teddy ternyata. Dan ini membuka mata kita bahwa kita punya akuntansi dari zaman dulu ya Pak Teddy ya. Pak Teddy, Pak Ridwan, kalau kita melihat bahwa animo masyarakat untuk melanjutkan kuliah ini cukup tinggi, apalagi dengan berkaitan dengan jenjang karir mereka di setiap perusahaan, atau bahkan ada yang ingin menjadi akademisi. Nah, untuk setiap angkatan yang ada di Maksi Unpas ini pasti mahasiswanya beragam atau memang punya punya segmen tersendiri, Pak Ridwan? Ya. Untuk secara segmentasi sih kita beragam ya, Pak Teddy ya. Ada yang dari pengusaha gitu kan, ada yang dari fresh graduate, ada juga yang akademisi gitu kan. Jadi tiga unsur ini memang selalu saling keterkaitan dan saling simbiosis mutualisme lah ya, justru dalam proses belajarnya begitu teh. Dari akademisi seperti ini, dari fresh graduate seperti ini, dari pengusaha seperti itu. Makanya dosen-dosennya pun dihadirkan orang-orang seperti Pak Teddy ini gitu kan. Beliau adalah praktisi yang juga akademisi gitu kan. Kemudian dalam proses belajar mengajarnya juga seperti halnya kalau saya lihat Pak Teddy ini ya, sesuai dengan program yang atau perencanaan yang kita bangun di Maksi ini, Pak Teddy ini misalnya membawa sebuah kasus di dunia nyata. Ada apa nih misalnya dalam perpajakan ini ada kasus seperti ini. Pak Teddy memberikannya kepada mahasiswa untuk didiskusikan sehingga mendapatkan solusi terbaik dari problem yang ada gitu kan. Nah, itu kan suatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi Pak Teddy itu tidak menjelaskan pajak adalah bla bla bla, menghitung pajak terdiri dari apa, pengurangannya apa. Itu kan sudah bukan waktunya lagi. Untuk anak S2 atau mahasiswa Magister Akuntansi Unpas ini, justru Pak Teddy hanya membawa sebuah persoalan yang ada di masyarakat, disimpan di kelas. Ini teman-teman, ada permasalahan seperti ini di masyarakat tentang pajak. Maka dari tiga unsur tadi, akademisi, pengusaha atau praktisi, dan fresh graduate ini bergabung. Fresh graduate dengan teorinya yang masih kental, pengusaha dengan fakta lapangan yang sangat kuat, kemudian istilahnya yang dari akademisi juga kombinasi dari praktis dan teoretis gitu. Akhirnya ini seru gitu lah kan, perkuliahannya itu nggak melulu kita dengan dosen, baca slide gitu. Ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan, terus nggak ada yang nanya kan gitu kan. Kan permasalahan-permasalahan mahasiswa itu begitu ya Pak ya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Ada yang tidak paham? Enggak. Ketika ditanya? Nggak paham. Nah itu kan justru ada fenomena seperti itu harus segera dihapuskan lah, dihilangkan lah. Makanya diganti dengan tadi student central learning, itu yang di dalamnya ada program based learning, kemudian ada cooperative based learning, kemudian ada kombinasi antara keseluruhan metodologi pembelajaran sehingga tidak membosankan gitu. Dan akhirnya orang-orang seperti Pak Teddy ini juga semangat mengajarnya gitu kan. Pak Teddy akhirnya bukan tidak harus
membawa teori gitu kan. Kan teorinya Pak Teddy sudah berada di luar kepala banget gitu. Tapi justru orang-orang seperti Pak Teddy ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa tuh dengan kepakaran praktisnya gitu kan. Membawa sesuatu yang baru nih. Ternyata misalnya Pak Teddy bukan hanya perpajakan kan, beliau juga audit, beliau juga di keuangan, pokoknya segala palu gada lah beliau. Apa lu mau Pak Teddy punya gitu kan, seperti itu. Jadi orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan, makanya di Magister Akuntansi Unpas itu komposisinya 60-40 lah ya. 60 untuk akademisi, 40 untuk praktisinya. Dan sebenarnya masih ada di antara 60-40 itu dosen iya, praktisi iya, kan gitu. Seperti Pak Teddy kan kuliahnya terus, karya ilmiahnya jalan terus. Gitu. Praktisinya juga jalan praktisinya terus. Ya sudah barang tentu beliau memang seorang praktisi gitu kan. Jadi bagi magister akuntansi orang seperti ini yang dicari. Dan pasti mahasiswa banyak banget nih yang jadikan Pak Teddy idola. Amin. Nah tadi Pak Dr. Ridwan menyampaikan bahwa kasus ke kelas, kemudian kita lihat sudut pandang dari beragam mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda juga. Ini berhasil Pak menghidupkan suasana kelas untuk akuntansi ya Pak? Akuntansi berhasil karena zaman sekarang ini apa sih yang tidak ada, ya kan? Semuanya mudah didapat. Betul. Isu-isu selalu ada, ya kan? Sekarang kan semua bertanya itu pasti ke bah Google, ya kan? Di bah Google itu ada, ya kan? Sehingga kalau kita memberikan suatu kasus, mereka tinggal searching, ya kan? Ketik, datang langsung jawabannya. Ketik, ya, datang. Nah, nanti di kelas kita ramu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Karena terkadang itu kan di dunia luar itu kan ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Betul. Pendapatnya. Nah, di sanalah kita meluruskan, bahwa kenapa ini mereka mengambil misalkan sudut pandang A, yang lain Z, ya kan? Berarti kita menengahi. Karena secara teori bisa benar semuanya, ya kan? Tapi mana yang lebih efektif, ya kan? Nah, seperti itu. Karena dengan lebih banyak di dunia nyata, kalau praktis itu kan dunia nyata, ya Bu, tidak hanya normatif, tidak hanya berpikiran di angan-angan, tapi prakteknya seperti apa, sehingga kita bisa menstimulus, ya kan? Jadi merangsang mahasiswa, ya kan, untuk terus ingin tahu, ya kan, untuk terus belajar. Dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa sekarang itu lebih kreatif, ya kan, karena mereka dari kecil sudah tahu teknologi, ya kan, sehingga tidak ada yang tidak bisa kalau sekarang, ya kan, dan bukunya itu semua hanya ada dalam satu tablet aja, kan? Seperti itu mungkin. Oke, jadi ya tadi dosen juga harus mengikuti zaman ya Pak Ridwan, dan juga harus mengupdate diri untuk tadi biar bisa masuk kepada mahasiswa dari kalangan manapun dan angkatan manapun ya Pak. Tentunya pada saat angkatan pertama FEB berbeda dengan angkatan sekarang. Ya, perbedaannya mungkin menuju ke lebih baik, ya kan, dinamikanya, ya, apalagi sekarang kan kampus merdeka, ya kan, kita lebih fokusnya ke mahasiswa, karena kita hanya memberikan arahan saja, ya kan, mahasiswa silahkan, ya kan, mau mengambil teori apapun silahkan, ya kan, karena teori itu sah-sah saja, ya kan. Seperti itu. Oke, berarti kalau kita lihat dari gambarannya Pak Teddy di kelas ada beragam sudut pandang, kemudian bagaimana mempertahankannya dengan teori yang sudah dimiliki, latihan juga buat sidang ya Pak Ridwan? Betul. Jadi pas ketika kita menghadapi sidang, ketika mempertahankan tesis kita di depan publik, itu sudah tidak ada lagi masalah, karena mereka memang di setiap perkuliahan juga seperti itu. Jadi mereka menggali sesuatu yang baru, kemudian mereka mempresentasinya kembali, kemudian ketika presentasi kan ada feedback, ya, positif atau negatif. Justru di situ secara naluriah mahasiswa akhirnya, wah, ada yang bertanya nih pasti tentang ini. Akhirnya akan terus memperkaya diri dengan wawasannya begitu. Dan apalagi di Unpas ya Pak, di Magister Akuntansi khususnya, kan kita menjunjung yang namanya budaya dan agama, ya Pak, ya. Nah, itu juga akhirnya yang namanya akuntansi syariah dan lain sebagainya. Yang punten ya mungkin yang selama ini tidak mempelajari itu, akhirnya harus mempelajari itu gitu kan. Dan memang akuntansi memang
punten-punten dari Islam juga sudah diajarkan sejak awal ya. Sejak Kalau awal. tidak salah dalam Quran surat Al-Baqarah Betul. ayat 283 ya. Itu kan sudah dijelaskan tentang bagaimana untuk pencatatan, bagaimana untuk transaksi dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi di Magister Akuntansi Unpas dan belum tentu ada di yang lain. Wow, itu yang menjadi ciri khas dan Menjadi ciri keunikan khas dari kita Magister gitu, di samping Unpas. kurikulum kita yang selalu melibatkan berbagai pihak gitu, termasuk Pak Teddy kan dilibatkan dalam kurikulum sebagai praktisi. Kemudian mahasiswanya sendiri butuhnya apa kita libatkan kan gitu. Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang diramu oleh kami di manajemen gitu atau di manajerial, secara manajerial untuk memberikan sesuatu yang berbeda gitu, kepada masyarakat. Jadi bisa mengakomodir dari sisi kampusnya, Betul. mahasiswanya dan juga perusahaan ke pengguna stakeholder lah ya Iya, gitu. betul sekali. Ini menarik sekali kalau kita berbicara mengenai Maksi Unpas yang ternyata tiap episode punya keunikan sendiri-sendiri dan ada informasi terbaru nih dari Pak Dr. Ridwan. Nah, Pak Dr. Ridwan, kalau kita lihat bahwa ternyata kan akuntansi ini udah dijelaskan bahwa nggak serem ya. serem itu begitu ya. Kemudian kalau misalnya saya mau bergabung dengan Maksi Unpas tapi background S1 saya bukan akuntansi, tentu kan harus ada ada pemicu Matrikulasi. gitu untuk kita belajar, ada basic jembatan berbagai lah itu. jembatannya. Nah, itu difasilitasi nggak di Maksi Unpas untuk orang-orang yang basicnya bukan akuntansi? Iya. Ini teh pertanyaan sangat luar biasa, bagus sekali, dan untuk masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah di Magister Akuntansi khususnya di Unpas gitu ya. Kita punya yang namanya matrikulasi teh. Oke. Jadi matrikulasi itu kita semacam kalau belajar di SMA atau di SD mah persepsi lah gitu ya. Oke. Jadi mempersatukan dulu persepsi bahwa akuntansi itu begini loh gitu. Nah, yang latar belakangnya bukan akuntansi, insya Allah dia akan tertarik gitu loh. Oh, ternyata begini akuntansi gitu kan. Setelah kita kasih matrikulasi itu. Dan boleh jadi matrikulasi ini sebagai tadi stimulus dari kita, stimulus dari Magister Akuntansi Unpas, dan para praktisi hadir tentunya di sana. Jadi tidak seluruhnya dosen yang memberikan dosen akademisi gitu yang memberikan matrikulasi ini. Justru pemahaman itu harus dibangun oleh orang-orang seperti Pak Teddy ini gitu kan. Mungkin besok-besok kita akan membangun penjurusan atau pengarahan ke entrepreneurship yang memang sudah dibangun sejak sekarang. Sejak Unpas kan memang kampus entrepreneur juga gitu kan. Entrepreneur kan bukan berarti berjualan, berdagang dan lain sebagainya, tapi pola berpikir yang kreatif, inovatif, itu kan entrepreneur ya Pak ya. Jadi itu akan dibangun di matrikulasi. Oh, ternyata akuntansi itu begini. Oh, manajemen keuangan itu begini. Oh, akuntansi biaya itu seperti ini. Itu benar-benar kita giring calon mahasiswa itu untuk lebih visioner terhadap keakuntansian ya Pak ya. Seperti itu teh. Jadi insya Allah akan tertarik lah kalau sudah ada di dalam. Yang penting masuk dulu deh. Masuk dulu, jangan takut ketinggalan. Kalau misalnya ada kendala atau apapun, ada dua orang. Ada dua orang ini. Ada Pak Dr. Ridwan dan juga Pak Teddy yang bisa konsultasi ya Pak Teddy, boleh ya? Boleh. Boleh. Kalau Pak Teddy sendiri pada saat masa matrikulasi, apa yang diberikan kepada mahasiswa baru? Memberikan matrikulasi kepada mahasiswa baru, terutama yang non akuntan. Betul. Berarti kita memberikan gambaran ya kan bahwa akuntansi itu tidak horor ya kan? Karena kita kalau di Maksi berarti kita memberikan konsep ya kan, bagaimana cara berpikir ya kan tentang proses terjadinya suatu transaksi ya kan, bukan mencatat atau menghitung ya kan, apalagi menghitung cost accounting ya tentang cost of production, tentang Cost hidup aja susah. ya, itulah. Padahal mudah sekali. Jadi kita berikan pemahaman bahwa akuntansi itu bukan hanya proses transaksi. Akuntansi itu bisa dikatakan engineering juga, perekayasaan. Akuntansi juga language, bahasa. Kenapa akuntansi buat engineering, perekayasaan? Bahkan ada yang menyebut akuntansi juga seni. Kalau seni berarti kan nyaman. Gitu kan. Kenapa? Karena akuntansi itu dipersilahkan kepada si pengguna untuk melaksanakan
pemikiran mereka, ya kan? Karena akuntansi penuh dengan istilahnya estimasi dan judgement atau polisi kebijakan dari si pelaksananya tersebut. Tidak harus melulu seperti ini. Yang penting kan ajeg di akuntansi itu, ya. Sehingga orang yang baru masuk ke dalam program Maksi ini, walaupun non akuntan, mereka akan sama persepsinya, pemahaman awalnya bahwa kita belajar di Maksi ini tidak hanya melulu atau kita bergelut dengan debit kredit yang lumayan jelimet. Padahal sebenarnya debit kredit itu udah ada sistem, ya kan. Yang penting kita bagaimana bisa membaca tersebut, makanya disebut bahasa, ya bahasa, kan? Jadi biar semua sama, bisa mengikuti perkembangan dan isu-isu. Dan akuntansi itu banyak dibutuhkan, apalagi negara sekarang, ya. Yang menggenjot nantinya, ya, di sektor perpajakan. Kalau tidak mengenal akuntansi, bagaimana bisa menghitung pajaknya? Seperti itu. Paling mudah mungkin membaca buku tabungan, ya Pak, ya. Debit kredit yang paling penting. Ini debit kredit nggak tahu, yang penting saldo terakhir, ya Pak. Itu yang paling mudah, pemirsa. Jadi gimana motivasinya biar bisa gampang baca buku rekening, ya Pak? Jadi masuk ke Magister Akuntansi FEB Unpas. Nah, perbincangan kita semakin seru. Nanti kita akan coba lihat lagi bagaimana video profil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas. Tapi sabar dulu, usai jeda kami kembali untuk Anda dalam program Hal-Hal Bandung, Karaos Bandung. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan, membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Ya pemirsa, Anda masih bersama saya, Krisanti, di Hal-Hal Bandung, Karaos Bandungna, dan masih bertemakan dengan PBM di program studi Maksi atau Magister Akuntansi Universitas Pasundan. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana motivasi kita untuk bisa punya positive thinking, ya, untuk belajar akuntansi di Maksi Unpas. Nah, kalau sudah memilih Maksi Unpas, jangan khawatir karena akan ada dibimbing oleh banyak dosen yang tentunya luar biasa kualitasnya, seperti Pak Teddy dan juga Pak Dr. Ridwan. Nah, kalau sudah ada di Maksi, apa yang harus kita lakukan sehingga lulus tepat waktu, kemudian tesisnya nilainya bagus, punya teman-teman yang solid, dan selalu dikenal jadi mahasiswa yang baik dan pintar oleh para dosennya? Nah, barangkali Pak Teddy nih, yang sekaligus sebagai dosen dan juga praktisi, punya strategi khusus untuk bisa membuat Anda menjadi mahasiswa sukses bukan hanya di dalam kelas tapi di luar kelas. Pak Teddy, gimana nih berdasarkan pengalamannya yang sudah ada di FEB Unpas sejak berdiri? Oke, jadi sukses, ya kan, emang itu adalah suatu hal atau poin yang harus kita ambil, ya kan, karena itu ending dari segala sesuatunya, ya kan. Dan tapi tidak hanya sukses, sukses pun harus selamat, ya kan. Sukses selamat. Dan selamat otomatis, karena banyak orang sukses tapi tidak selamat, ya kan. Ya, dalam tanda petik, ya kan, selamatnya kenapa? Karena di Unpas itu kan tidak hanya melulu tentang ilmu pengetahuan, tetapi tentang ketakwaan tadi, ya, menjunjung tinggi nilai budaya dan agama. Dalam hal ini untuk menciptakan integritas. Nah, integritas inilah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, ya kan. Nah, tetapi di Unpas untuk menjadi mahasiswa yang sukses, yang pertama, ya, keinginan untuk selalu belajar dan belajar, ya kan. Nah, belajar itu kan tidak hanya membaca. Sekarang kan menonton juga belajar, ya. Mendengar juga belajar. Banyak media yang bisa
diambil oleh Pak mahasiswa ya kan di dalam pembelajaran tersebut, dan kita sebagai dosen dan sebagai praktisi mengarahkan kepada mereka begini loh yang seharusnya ya kan. Nah, mahasiswa karena dengan banyaknya belajar dari berbagai media otomatis memiliki wawasan, dan wawasan ini nantinya akan menjadi bekal dia untuk di dalam mengaplikasikan apa yang dipelajari di dalam kelas ya kan, di kampus seperti itu ya. Sehingga kalau ingin sukses ya pertama belajar, kedua selalu mengikuti perkembangan ya kan, dan belajar dari kehidupan. Belajar kehidupan bisa dalam bentuk seminar ya kan, dan seminar sekarang di mana-mana ada. Bahkan banyak seminar-seminar yang di YouTube ya kan, yang sudah tinggal diklik aja ya kan. Nah, itulah. Jadi di samping itu juga dalam prakteknya harus bikin jejaring. Ya, jejaring ini berarti kita bisa membuat suatu komunitas ya kan, yang bisa produktif ya kan. Karena apa? Jejaring inilah nanti yang menentukan ya, kalau kata bahasa Sunda itu kumaha lingkungan. Jadi kita kalau mau sukses berarti ikutlah lingkungan yang sukses ya kan. Kalau kita menjadi orang kaya, gaulah dengan orang kaya. Kalau kita mau menjadi kiai atau pantai beragama, bergabunglah dengan yang pintar agama. Nah, di sini kita kombinasikan, apalagi kalau mau berbisnis, karena banyak Unpas juga melakukan kerjasama dengan para pengusaha ya kan, untuk istilahnya link and match antara ya kan dunia pendidikan dengan kebutuhan di lapangan atau di dunia kerjanya seperti itu. Dan kerja itu bukan hanya berpikirnya itu kerja, tapi bagaimana menciptakan suatu pekerjaan, entrepreneur tadi ya kan. Sehingga apa? Tidak harus lagi berpikir bagaimana menurut orang, tapi bagaimana kita bisa mendaya gunakan sumber yang ada. Seperti itu ya kan. Betul. Nah, itulah. Jadi di Maksi kita arahkan menjadi sukses di akademis dan sukses di non-akademis. Dengan tadi konsep link and match tadi ya Pak Dr. Ridwan, sejauh ini Maksi Unpas sudah bekerja sama dengan siapa saja dan pihak mana? Oke, untuk link and match ya, terkait link and match dan networking mungkin. Itu kemarin Pak Teddy mengarahkan dalam beberapa seminar misalnya dengan pemerintahan dalam hal ini perpajakan ya Pak Teddy, kemudian dengan perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri, salah satunya dari kerjasama dengan Korea, dengan Thailand, seperti itu kan sudah dilakukan seperti itu. Ya, itu adalah upaya untuk membangun dan menciptakan serta mengembangkan wawasan daripada mahasiswa dan juga dosennya gitu kan. Dan untuk mahasiswa juga akhirnya akan termotivasi untuk yang namanya self direct learning ya. Jadi dia akan tadi kata Pak Teddy kan di YouTube sudah banyak seminar dan lain sebagainya. Itu self direct learning yang kita ciptakan di lingkungan Magister Akuntansi Unpas ini. Dan mereka akan terus menambah wawasan, mereka akan termotivasi terus untuk melihat visi ke depan gitu kan, dengan cara memperkaya dirinya sendiri dengan wawasan dan ilmu pengetahuan tadi gitu, baik itu seminar, baik itu belajar sendiri, baik itu belajar di kelas yang heterogen tadi gitu kan, ada 3 unsur paling tidak, dan belajar dari dosen-dosen seperti Pak Teddy ini gitu kan. Dan kebetulan ketua program studi Magister Akuntansi juga selalu mengarahkan kepada mahasiswa yang punten-punten ya, mahasiswa S2, S3 itu dalam hal menulis tesis dan disertasi misalnya, itu ada apa ya? Ada semacam kelelahan gitu kan. Padahal sudah diniatkan untuk menulis ketika di depan laptop, apa yang harus ditulis seperti itu. Nah, itu Pak Dr. Ratang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa. Ada kesulitan apa di situ? Jadi ada membuka forum semacam FGD lah gitulah. Jadi ada klinik jurnal klinik jurnal, kemudian klinik menulis. Betul. Itu beliau selalu membuka diri kepada seluruh mahasiswa yang ada masalah dengan penulisan gitu. Ada apa masalahnya? Belum dapat judul Pak, masih ada yang seperti itu kan. Padahal judul itu akan terbangun sendiri dengan ada permasalahan di dalam diri kita. Misalnya kita nih
tidak tahu tentang misalnya permasalahan-permasalahan penyelewengan pajak tuh kenapa bisa terjadi penyelewengan pajak, kenapa bisa terjadi penghindaran pajak, dan itu kan masalah terbangun dalam dirinya sendiri sebenarnya, tinggal dikomunikasikan gitu kan. Nah, komunikasi itu yang kita buka untuk mahasiswa gitu. Kemudian misalnya dalam pengembangan teori-teori yang terbarukan gitu kan. Hal ini juga jadi apa namanya, untuk Magister Akuntansi Unpas sendiri dijadikan wadah lah gitu, untuk ingin sesuatu yang baru, yuk kita ngejurnal bareng misalnya gitu kan. Kita ada fasilitas jurnal yang gratisan gitu kan, yuk kita bahas jurnal ini kok bisa masuk Sinta 1, 2, 3 atau Q1, Q2, 3 dan 4 dan seterusnya. Ini bagaimana? Kita juga bahas di situ. Kita berikan peluang seperti itu. Jadi bukan hanya melulu punten teh diajar di kelas ya Pak ya. Di kelasnya si dakep bari balem teh gitu kan. Ngerti Magister Akuntansi Unpas nggak seperti itu. Menyenangkan sekali. Ya? Kita bawa ke situasi yang sebenarnya dengan dosen-dosen praktisi dan akademisi murni gitu kan. Kita combine kedua-duanya dan kita combine juga dari mahasiswa yang pengusaha dan sebagainya. Itu akan melahirkan sesuatu yang baru gitu kan. Akan menciptakan nuansa akademis yang berbeda ya Pak ya. Ya, dan akan memberikan semangat, oh jurnal yang bagus itu seperti ini, oh menulis yang bagus itu seperti ini. Akhirnya ketika dihadapkan pada tesis teh, sudah tinggal akhirnya gitu. mereka pasti udah bilang gini, oh gini aja. Gini aja. Bimbing sama para ahlinya, ya terbuka jalannya ya, seperti Dr. Ridwan dan juga Pak Teddy, luar biasa. Yang paling penting adalah pada saat mahasiswa masuk ke Maksi Unpas itu nggak dibiarin gitu loh Pak ya. Nah itu yang kita punya khawatirnya, udah mah bukan dari akuntansi gitu kan ya, mata kuliahnya kayaknya susah-susah, terus dosennya ya udah belajar sendiri aja, ternyata di Maksi itu enggak ya. Oke, nanti kita punya satu segmen lagi terakhir untuk Anda pemirsa, gimana caranya bisa gabung ke Maksi dan lupakan yang namanya seserem apa akuntansi, ternyata menyenangkan sekali pemirsa. Usai jeda di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan, membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Pemirsa Bandung TV, tidak terasa ini segmen terakhir kita bersama Magister Akuntansi dari Universitas Pasundan. Nah, barangkali Anda yang sudah mendengarkan dari awal program kita sudah terbuka pikiran dan hatinya bahwa akuntansi itu menyenangkan dan jangan khawatir tidak akan ditinggalkan oleh para dosennya khusus dari Maksi Unpas. Nah, sekarang adalah waktunya bagaimana kita bisa bergabung dengan Maksi Unpas dan apa ya motivasi yang memang harus kita dengarkan dari para dosen luar biasa yang hadir pagi hari ini. Barangkali Pak Teddy terlebih dahulu kepada pemirsa. Ya, mungkin kepada calon ya, mahasiswa Maksi dan yang berkeinginan untuk memahami bagaimana keasikannya akuntansi. Karena akuntansi seperti yang telah saya sebutkan bahwa bukan hanya proses pencatatan, bahwa akuntansi itu adalah bahasa, akuntansi adalah seni, akuntansi adalah engineering, perekayasaan. Berarti itu diharapkan mahasiswa bisa menikmati dengan keasikan akuntansi itu sendiri. Dan di Magister Akuntansi semua itu ada, ya kan?
Maka bagi yang ingin memahami akuntansi dengan kapah, istilahnya mengikuti perkembangan, karena akuntansi sangat dibutuhkan, terutama endingnya itu adalah di dalam laporan keuangan, dan laporan keuangan itu sebagai sumber, ya kan, sebagai sumber untuk mengambil keputusan, ya kan. Nah, di sini di Magister Akuntansi semuanya ada dan semuanya terkolaborasi dan semuanya mengasihkan, ya Pak. Betul. Ya. Jadi silahkan ya kepada para calon mahasiswa Maksi untuk bergabung dengan Maksi Unpas. Karena akan ketemu dengan Pak Teddy langsung ya. Mendapatkan ilmu dan juga praktek lapangannya seperti apa. Betul, Terima kasih Pak Teddy. Dr. Ridwan, mangga. Baik, menambahkan saja mungkin dari Pak Teddy tadi, bahwa kita tidak akan menelantarkan lah tadi ya. Juga kita justru akan terus membimbing sampai teman-teman selesai atau sukses lah, kata akhirnya sukses. Dah sukses itu harus diraih dengan, tentu saja harus dengan semangat, kemudian dengan networking. Betul. Harus punya teman lah gitu. Dan kuliah memang tidak bisa berdiri sendiri, apalagi di S2 tuh nggak bisa sendiri, nggak bisa pinter sorangan tuh nggak bisa. Justru harus bareng-bareng. Nah, di Magister Akuntansi Unpas justru kita akan membantu dan memfasilitasi teman-teman yang mau bergabung bersama kami. Kami juga menyediakan tiga pilihan konsentrasi ya. Ada manajemen keuangan dan pasar modal, kemudian ada audit dan pencatatan, dan ada akuntansi pemerintahan ya Pak Teddy banget lah gitu. Jadi ada 3 pilihan, kemudian sesuai dengan perkembangan tentunya jika ada harapan atau tuntutan dari masyarakat untuk penjurusan atau konsentrasi baru, ya kita juga sangat terbuka. Karena kita justru istilahnya menunggu dari stakeholder butuhnya apa gitu. Kita insya Allah akan berikan yang terbaik untuk masyarakat sehingga gitu. bisa diserap oleh dunia kerja. Betul, begitu ya. Dan gitu. juga jenjang karir mereka pun jadi luar biasa setelah keluar dari Maksi Unpas. Jadi Magister Akuntansi Unpas ini nggak maruk lah, nggak egois gitu loh. Apa yang dibutuhkan masyarakat ya itu yang akan kita berikan gitu. Jadi tidak memaksakan diri, kamu harus ini ya, gitu kamu harus ini, kamu harus ini, enggak. Disesuaikan. Masyarakat maunya apa? Kita ramu dengan sebaik-baiknya. Ikutin pasar. Insya Allah yang terbaik. Pasar yang terbaik. Ya, Dan betul. Untuk pendaftaran anytime ya Pak? Anytime, enggak lah. Nanti linknya ada di sini ya, nomor teleponnya ada di sini. Atau langsung aja ketik Unpas aja semuanya. Ketik Unpas juga sudah ada di situ. Oke. Ya. Terima kasih loh Dr. Ridwan dan Ya, juga siap. Pak Teddy sudah hadir bersama saya pagi hari ini menjelaskan langsung nih mengenai Magister Akuntansi FEB Unpas. Jadi jangan khawatir lagi untuk Anda yang masih bingung nih buat jenjang karirnya mau nerusin ke kampus mana, jurusan apa, dan juga buat Anda yang fresh graduate juga masih bingung untuk mengambil konsentrasi apa, langsung datang aja ke Magister Akuntansi Unpas. Mau tanya-tanya dulu boleh ya Pak? Boleh banget. Mau konsul dulu juga boleh, silahkan. Jangan sampai salah jurusan. Yang paling penting jurusan terbaik adalah di Magister Akuntansi FEB Unpas. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dari jam 8 tadi. Saya Krisanti pamit. Jaga kesehatan Anda. Selamat menjalankan aktivitas Halo Halo Bandung. Karaos Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.